Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa dalam keadaan sehat ya dimanapun Bapak Ibu berada. Nah, sekarang kita akan melanjutkan mengenai uji hipotesis untuk analisis regresi. Nah, uji hipotesis analisis regresi tentu saja didahului oleh uji deskriptif ya, statistik deskriptif, kemudian uji prasyarat. Jadi kalau semuanya sudah memenuhi, maka akan lanjut ke uji hipotesisnya, yaitu uji regresinya. Nah, di sini ya, saya izin untuk share. Oke, Bapak Ibu, untuk uji hipotesis dengan regresi ganda, maka Bapak Ibu harus menentukan 6, ya, yaitu menentukan nilai koefisien korelasi ganda, nilai koefisien determinasi ganda, persamaan garis regresi ganda, uji signifikansi ganda, uji signifikansi parsial, dan nilai koefisien determinasi parsial. Nah, jadi kalau desain penelitiannya Bapak Ibu bisa melihat ini adalah X1, X2. Ya, ini adalah Y-nya. Ya, jadi ini adalah independennya, kemudian ini adalah dependennya. Jadi bagaimana X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan bagaimana kalau X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Ya, di mana X1 ini adalah kecerdasan logis, X2 itu adalah kemandirian belajar, dan Y itu adalah kemampuan pemecahan masalah. Nah, jadi kalau kita rumuskan untuk yang regresi, ingat ya Bapak Ibu semua, teman-teman mahasiswa, untuk yang rumusan masalah itu ada 3. Yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh ya X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Kemudian yang kedua, apakah terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Kemudian yang ketiga, apakah terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Oke. Jadi diingat ya, ini adalah rumusan masalah apabila nanti Bapak Ibu melakukan uji regresi. Nah, kemudian dari rumusan masalah tadi turunlah hipotesis penelitian. Jadi yang pertama, terdapat pengaruh signifikan kecerdasan logis dan hal ini adalah X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Kemudian yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan X1 terhadap Y. Kemudian yang ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan X2 terhadap Y. Ya. Nah, sebagai catatan di sini, apabila Bapak Ibu ya variabel X-nya itu adalah kemampuan pemecahan masalah, maka bisa dilengkapi apakah kemampuan pemecahan masalah matematika, kemampuan pemecahan masalah IPA, apakah kemampuan pemecahan masalah biologi, fisika, kimia dan seterusnya, tergantung dari bidang kajian Bapak Ibu, ya. Nah, ini adalah hipotesis statistiknya, ya. Jadi berdasarkan hipotesis yang pertama, kedua, yang tiga, ya. Di mana kalau yang pertama ada kita buatkan rumusan hipotesisnya. Jadi H0 itu adalah beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Kemudian H1 itu adalah beta 1 tidak sama dengan 0 atau beta 2 yang tidak sama dengan 0. Dengan kaidahnya kalau nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y itu tidak signifikan. Jadi kalau kita ingin signifikan, maka nilainya itu adalah harus lebih kecil dari 0,05. Ini kaidah penetapannya. Oke ya. Ini Bapak Ibu ingat dan Bapak Ibu catat. Nah, kemudian ini adalah rumusan hipotesis yang kedua, ya, sama dengan yang pertama. Ya, kemudian kalau ini kan hanya H0 sama dengan beta 1 sama dengan 0, kemudian H1 adalah beta 1 tidak sama dengan 0 karena hanya X1, ya. Kemudian rumusannya ketiga itu berarti terkait dengan X2, maka di sini adalah H0 di mana beta 2 sama 0, beta 2 karena ini adalah X2, kemudian H1 itu adalah beta 2 tidak sama dengan 0, ya. Jadi kaidah penetapannya sama. Jadi kalau dia signifikan maka nilainya itu harus lebih eh, kecil ya dari 0,05, ya. Nah, kemudian ini adalah nilai koefisien korelasi gandanya. Jadi di sini ada analisis korelasi dan korelasi ganda. Jadi kalau analisis korelasi artinya dalam suatu bentuk analisis interferensial yang digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan atau bentuk atau hubungan kausal ya dan timbal balik antar variabel penelitiannya. Ya, kemudian kalau korelasi ganda, jadi bagaimana kalau variabel bebas tadi diberikan secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Ya tadi ya X1 dan X2 bagaimana pengaruhnya terhadap Y, ya artinya adalah korelasi ganda. Oke, nah ini adalah rumusnya. Ya, kemudian ini adalah ketentuannya. Jadi bagaimana nilai koefisien korelasi.
Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu nanti mendapatkan nilai antara 0,8 sampai dengan 1, maka artinya adalah hubungannya itu sangat kuat. Ya. Nah, ini adalah untuk determinasi ganda. Ya, ini ada rumusnya, KD sama dengan R kuadrat kali 100%, di mana R kuadrat itu adalah koefisien korelasi. Nah, ini adalah output SPSS. Jadi kita bisa di sini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu melakukan analisis regresi, nanti akan keluar gambar seperti ini, apa namanya tabel seperti ini. Ini ada model summary-nya. Maka nilai untuk apa namanya koefisien korelasi gandanya itu adalah di R ini. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya, R adalah 0,959. Ya. Nah, kemudian R square-nya 0,920. Ini adalah untuk koefisien determinasi ganda. Ya, jadi kalau di sini R tadi ya untuk nilai koefisien korelasi 0,959, apa maknanya? Kita balik lagi ke tabel ini. 0,959 artinya adalah antara 0,8 sampai dengan 1. Artinya adalah korelasinya sangat kuat. Ya. Nah, kemudian untuk R square ini adalah 0,920 untuk menentukan nilai koefisien determinasi ganda. Ya, jadi kita kalikan 100, maka nilainya adalah 92%. Artinya apa? Artinya adalah X1 dan X2 secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap Y sebanyak atau sebesar 92%. Berarti kan tidak 100% ya, masih ada sisanya 8%. 8% ini apa? 8% itu adalah bahwa Y dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari X1 dan X2. Oke, karena kan berarti otomatis ya kalau kita bekerja di lapangan atau ilmu sosial itu terkait dengan X1 dan X2 tidak akan memberikan kontribusi 100% terhadap apa namanya variabel perikatnya. Ya. Nah, kemudian penentuan persamaan garis atau regresi ganda. Jadi kalau dilihat Bapak Ibu mungkin masih ingat ya, kalau rumusnya itu adalah Y sama dengan A itu adalah konstanta, ya ditambah dengan apa namanya B1 X1, kemudian ditambah dengan B2 X2. Ya, oke, nah ini ya. Kemudian ini rumus-rumus secara manualnya. Nah, ini hasil dari SPSS-nya akan keluar seperti ini. Akan ada tabel yang disebut dengan koefisien. Dan yang Bapak Ibu perhatikan hanya adalah di bagian unstandardized coefficient adalah nilai B-nya. Ya, nilai B-nya. Di sini berarti interpretasinya seperti apa? Jadi untuk persamaan garis regresi, itu Bapak Ibu perhatikan nilai B. Dan A itu adalah konstanta. Tadi kan Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. A-nya mana? A-nya itu adalah konstanta sebesar negatif 10,690. Nah, kemudian B-satuannya berapa? B1 tadi kan sama dengan X1 ya. Berarti kan di sini ya. Yang apa kecerdasan logis matematika. 0,116. Ya, berarti B1 kali 0,116. Ya, kemudian X2-nya mana? X2 atau B2-nya di sini kita ambil dari sini. Kemandirian belajar 0,142. Ya. Oke ya, jadi kalau kita buatkan apa namanya persamaan garisnya, maka Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 adalah Y sama dengan negatif 10,690. Ini dari nilai konstanta yang ada di tabel. Kemudian ditambah dengan 0,116. Ini adalah nilai dari B yang ada pada kecerdasan logis matematis. Kemudian dikali X1 ya. Kemudian ditambah ini adalah 0,142, ini berasal dari nilai ini, ya kemandirian belajar X2. Ya, jadi artinya kalau Bapak Ibu perhatikan nilai B1 dan B2 ada nilai positif. Artinya X1 memberikan pengaruh yang positif terhadap Y, begitu juga untuk X2 memberikan pengaruh yang positif terhadap Y. Oke. Nah, sekarang uji signifikansi ganda. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin melakukan secara manual, maka ini adalah apa namanya rumusnya untuk mengerjakan, ya. Nah, kalau output SPSS-nya maka akan seperti ini. Bapak Ibu akan melihat ini adalah ANOVA. Ya, ini ada kata regression residual, total, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu cukup perhatikan yang nilai F saja, kemudian kita bandingkan dengan nilai sigmanya ini.
Oke. Nah, ini kita lihat, ini adalah tabel ANOVA pada bagian sigma dan F yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama. Apakah terdapat pengaruh X1 dan X2 terhadap secara bersama-sama terhadap Y? Bapak Ibu perhatikan nilai sigmanya berapa? 0,000. Artinya apa? Lebih kecil atau lebih besar dari 0,05? Lebih kecil, ya. Dengan F hitungnya adalah 155,080. Maka dapat disimpulkan ya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan ya X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y, ya. Oke. Ya, jadi apa nama pengakuan yang Bapak Ibu berikan, kecerdasan logis, matematis, dan kemandirian belajar secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa di sekolah mana, ya. Nah, ini ada beberapa latihan ya, silakan nanti Bapak Ibu menginterpretasikan data ini. Oke. Nah, baik. Selanjutnya adalah untuk yang kedua. Oke. Nah, selanjutnya ya adalah untuk menentukan nilai uji signifikansi parsial. Jadi secara bersama-sama. Kalau tadi kan secara ganda ya, gabungan X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Nah, sekarang ada uji signifikansi parsialnya. Bagaimana X1 sendiri terhadap Y-nya, bagaimana X2 secara sendiri terhadap Y. Ya, jadi artinya adalah pengaruh X1 terhadap Y dengan mengendalikan X2, bagaimana pengaruh X2 terhadap Y dengan mengendalikan X1. Nah, ini adalah apa namanya hipotesisnya. Jadi kalau uji signifikansi ini nanti Bapak Ibu akan melihat nilai T atau kita kenal dengan uji T-nya. Ya, baik untuk satu pihak atau dua pihak. Ya. Nah, ini adalah perhitungan pengujiannya. Nanti mungkin Bapak Ibu kalau di metode penelitian di bab ketiga Bapak Ibu harus menuliskan rumusnya ya. Ya. Nah, ini kalau kita melakukan uji SPSS, maka akan keluar nilai yang seperti ini, tabel yang seperti ini. Ya, jadi yang di sini Bapak Ibu abaikan angka-angka yang lain, Bapak Ibu hanya fokus ke bagian T dengan sigmanya ini. Ya, jadi ini adalah kita lihat di sini nilai kecerdasan logis matematisnya adalah 2,770. Ya, artinya apa? Apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Lebih besar ya. Jadi dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan X1 terhadap Y ya. Maaf. Sini maksudnya adalah 0,0110. Apakah lebih kecil atau lebih besar dari 0,05? Iya, lebih kecil ya. Jadi artinya adalah signifikan. Jadi artinya adalah X1 kecerdasan logis matematis berpengaruh terhadap Y. Dan bagaimana dengan X2-nya, kemandirian belajar? Nah, ini ternyata dia lebih kecil juga dari 0,05. Bahkan di sini ada nilainya 0,004. Ya. Jadi artinya adalah X2 yaitu kemandirian belajar berpengaruh terhadap Y. Ya, jadi secara masing-masing juga mereka memberikan pengaruh. Ya. Dengan nilai T-nya, T hitung adalah untuk yang kecerdasan logis matematis 2,770, untuk kemandirian belajar 3,171. Ya, jadi penilaiannya positif ya. Nah, ini adalah untuk apa namanya determinasi parsial ya. Jadi ini adalah rumusnya, silakan nanti Bapak Ibu cermati ya. Kemudian ini sama dengan yang tadi ya determinasi ganda, di mana rumusnya adalah KD sama dengan R kuadrat kali 100%. Nah, kalau kita sudah melakukan analisis SPSS, maka akan keluar seperti ini ya tabelnya. Jadi Bapak Ibu hanya perhatikan, lihat nilai beta dan nilai zero order ya. Nah, di sini nilai betanya untuk yang kecerdasan logis matematis adalah 0,454. Oke, dengan nilai zero ordernya adalah 0,943. Jadi artinya apa? Artinya adalah nanti Bapak Ibu akan kalikan 0,5454 dikali 0,943 kali 100%, artinya ada 42,81. Jadi X1 atau dalam hal ini ada kecerdasan logis matematis itu memberikan pengaruh terhadap Y sebanyak 42,81%.
Kemudian bagaimana kalau X2? Berapa kontribusinya terhadap Y? Maka nilai di sini kan kemandirian belajar 0,519, yang ini 0,519, ya dikalikan dengan zero ordernya 0,947. Dikali 100%, hasilnya adalah 49,51%. Artinya untuk S2 memberikan kontribusi ya terhadap Y itu atau kemampuan pencarian masalah matematis sebanyak 49,15. Jadi kalau kita jumlahkan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing variabel bebas ini X1 dan X2 yaitu 42,81 ditambah dengan 49,15 yaitu hasilnya sebesar 91,96%. Itu hampir sama dengan 92 ya. Jadi ini sama dengan nilai R square yang pertama tadi ya. Oke, nah ini adalah praktikumnya. Jadi seperti biasa, Bapak Ibu gunakan yang data yang pertama ya. Untuk itu adalah data regresi. X1, X2 dan Y. Ya, kemudian nanti Bapak Ibu klik yang analyze, kemudian pilih yang regresi, kemudian pilih linear ya. Nah, kemudian jangan lupa Bapak Ibu memasukkan mana variabel dependennya atau variabel terikatnya dan mana variabel independen atau variabel bebasnya. Kemudian bisa klik OK atau Bapak Ibu kalau mau menyelesaikan semuanya antara uji gandanya dengan uji parsialnya, maka Bapak Ibu nanti klik yang statistik ini. Klik statistik, nanti Bapak Ibu pilih yang parsial. Ya. Oke, yang ini. Nah, nanti akan keluar ini. Yang ini untuk yang ganda dulu. Ya, jadi model summary-nya Bapak Ibu bisa lihat di sini kan untuk yang R, untuk yang determinasi koefisien korelasi sebesar 0,959. Jadi artinya adalah kalau kita melihat jadi berdasarkan Mutakin dan kawan-kawan tadi, ini berarti sangat kuat ya. Kemudian yang R square-nya itu untuk yang determinasi, berarti dia memberikan sumbangsi sebesar 92% ya, X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Kemudian nilai ANOVA-nya apakah dia signifikan atau tidak untuk yang X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Kita lihat nilai F di sini ya. Ya, kemudian di sini sigmanya berarti lebih kecil dari 0,05 ya. Kemudian untuk tabel yang berikutnya ada tabel koefisien. Kita nilai tabel B ya. Nah, ini adalah untuk membuat persamaan garis regresi gandanya ya. Jadi di sini kan Y sama dengan A plus B1 X1 ditambah B2 X2. Artinya kalau kita ubah angkanya, jadi Y sama dengan negatif 10,690 ditambah ya 0,116 X1 ditambah dengan 0,142 X2. Ya, itu adalah untuk persamaan garis regresi gandanya. Nah, kemudian lanjutkan untuk yang determinasi dan juga kontribusi parsial. Sama, Bapak Ibu klik yang analyze, kemudian pilih regresi, kemudian pilih linear, dan jangan lupa pastikan mana yang variabel dependen dan mana yang variabel independen. Kemudian klik statistik, ya. Kemudian jangan lupa dicentang yang bagian part and partial correlation. Kemudian continue, ya. Kemudian oke kan. Nah, ini akan keluar untuk yang determinasi secara parsial atau masing-masing, ya. Dan di sini Bapak Ibu perhatikan nilai beta dengan nilai zero order, ya, seperti yang tadi, ya. Artinya sini ada 0,454 dikalikan dengan 0,943 kali 100%, ya, dan seterusnya, ya. Oke, ini adalah latihannya. Silakan nanti Bapak Ibu menginterpretasikan dari tabel ini. Dan Bapak Ibu jangan lupa di sini ada tugas, ya. Jadi silakan dikerjakan berdasarkan NPM masing-masing. Caranya sama seperti yang tadi. Ya, jadi ini ada 5 pertanyaan. Bagaimana nilai koefisien korelasi dan determinasi kontribusi ganda? Persamaan garis regresi gandanya? Bagaimana uji signifikansi ganda? Bagaimana uji signifikansi parsial? Dan nilai koefisien determinasi kontribusi parsialnya. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lanjut dengan latihan praktikum untuk uji analisis regresi dengan menggunakan SPSS. Seperti biasa, Bapak Ibu buka ini, ya ada variabel view. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu yang pertama, latihan pertama untuk yang regresi sudah Bapak Ibu simpan, Bapak Ibu bisa gunakan data yang sama ya.
Jadi ini kita isi X1, ya, kemudian jangan lupa desimalnya ini kita nolkan. Kemudian kita isi namanya, label X1-nya itu apa? X1 itu labelnya adalah, apa ini di sini? Kecerdasan logis matematika. Oke. Kemudian jangan lupa di sini adalah skala. Kemudian X2 ini juga kita nolkan. Dan di sini adalah kemandirian belajar. Jangan lupa di sini skala. Kemudian yang ketiga itu adalah Y. Ya, ini juga desimalnya kita nolkan. Ini adalah kemampuan pemecahan masalah. Pemecahan pemecahan masalah matematika misalnya ya. Kemudian ini unknown, skala. Nah, kemudian kita lihat overview. Seperti biasa kita tinggal copy paste dari Excel di sini, copy dan di sini kita pastekan. Ya. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Seperti biasa, Bapak Ibu lihat di bagian atas itu ada file edit, view, data, transform, analyze. Nah, ini kita klik yang analyze. Kemudian karena ini adalah regresi, maka kita pilih yang regression. Kemudian kita klik yang linear. Oke. Nah, kalau sudah, kita harus menentukan mana yang variabel dependent, mana yang variabel independent. Nah, untuk variabel terikat itu adalah kemampuan pemecahan masalah. Tinggal kita klik ya, kemudian kita klik yang panah biru ini. Kemudian untuk yang independent atau yang variabel bebas atau X1 dan X2, ini juga kita klik ya. Klik dulu, kemudian kita pindahkan ke sini. Dan satu lagi itu adalah kemandirian belajar. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa seperti yang contoh di PPT, itu adalah analisis untuk yang uji secara parsial dan uji secara ganda itu dipisah. Nah, ini Bapak Ibu bisa lakukan secara sekaligus ya, sehingga mendapatkan langsung tabelnya semuanya secara bersamaan. Ini jangan lupa, ini klik yang statistik. Kemudian di sini Bapak Ibu centang yang part and partial correlation-nya. Kemudian continue, kemudian klik OK. Nah, oke, nah ini ya sudah keluar semuanya. Nah, Bapak Ibu lihat yang tabel untuk model summary ini. Nah, R yang tadi ya, R ini adalah untuk menunjukkan bagaimana korelasi ya. Koefisien korelasi. Koefisien korelasinya di sini ada nilainya 0,959. Kemudian Bapak Ibu lihat lagi ketentuannya. 0,959 itu masuk yang mana? Sangat kuatkah, sangat lemah dan seterusnya. Tadi ya berdasarkan tabel Mutakin dan kawan-kawan. Kalau ini 0,959 ini termasuk yang sangat kuat ya. Kemudian untuk yang koefisien determinasinya bagaimana? Kita lihat yang R square ini 0,92. Kita kalikan 100%, maka besarnya adalah kontribusi X1 dan X2 terhadap Y secara bersama-sama sebesar 92%. Ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, kita lihat bagaimana uji signifikansi gandanya. Nah, di sini Bapak Ibu lihat yang tabel ANOVA. Nah, di sini nilai sigmanya adalah lebih kecil dari 0,05 ya. Berarti di sini kan 0,01. 0,01 berarti lebih kecil dari 0,05. Sesuai dan ketentuannya ya. Dengan nilai F-nya adalah 154. Jadi di sini adalah ya, artinya adalah X1 dan X2 secara bersama-sama yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Y. Ya, karena sigmanya adalah lebih kecil dari 0,05 dengan nilai F adalah sebesar 154,475. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu lihat tabel ini. Nah, ini perbedaan dengan yang tadi yang di PPT ya. Kalau ini maka semuanya. Jadi sini Bapak Ibu langsung mendapatkan data untuk persamaan regresinya, ya, kemudian juga data untuk uji koefisien korelasi secara parsial, ya, X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, ya. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan yang B, ya, unstandardized coefficient untuk mendapatkan koefisien regresi, apa persamaan regresinya. Konstantanya 0,742. Sedangkan yang X1, ini B1-nya, itu adalah 0,115, B2-nya adalah 0,143. Jadi kalau kita masukkan ke dalam persamaan regresi, Y sama dengan negatif 10,742 ditambah 0,115 X1 ditambah 0,143 X2. Oke, nah kemudian bagaimana untuk koefisien?
korelasi determinasi secara parsial. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di sini apa namanya beta dengan zero order. Ini nilai betanya untuk yang kecerdasan logis matematika 0,451 dikalikan dengan 0,943. Ya, hasilnya berapa? Kemudian dikalikan 100%. Demikian juga untuk kemandirian belajarnya. Ya, jadi interpretasinya sama dengan yang di PPT ya. Nah, kemudian bagaimana? Apakah X1 signifikan terhadap Y? Memberikan pengaruh signifikan terhadap Y? Apakah X2 juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Y atau tidak? Nah, ini kita lihat dari nilai sigma ini. Ya, di sini X1 nilainya adalah lebih kecil dari 0,05. X2 juga demikian, lebih kecil dari 0,05. Jadi artinya adalah X1 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Y, X2 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Y. Demikian ya Bapak Ibu ya, ini adalah satu jalan ya, satu langkah. Jadi kalau yang di PPT, Bapak Ibu dua langkah. Artinya adalah untuk analisis yang secara parsial dan analisis secara gandanya. Jadi sama saja, ya tidak ada masalah. Oke. Baik, demikian penjelasannya untuk praktikum SPSS untuk uji analisis regresi ganda. Nah, silakan Bapak Ibu lanjutkan ya untuk berlatih dan mengerjakan tugas uji regresi gandanya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Sehat dan tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.